Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas tentang kalam, kalimah, isim fi'il dan huruf serta penjelasannya sedikit tentang masing-masing bagian tersebut. Nah, kemarin terakhir kita sudah memberikan pertanyaan tentang zahaba Muhammadun ila Masjidil Furqani. Hari ini kita akan jawab zahaba itu adalah fi'il karena dia adalah kata kerja. Muhammadun dia adalah isim dengan tanda adanya tanwin pada kalimat Muhammadun. Ila dia adalah huruf. Jelas sekali di sana termasuk dalam contoh huruf-huruf jar. Masjidi dia adalah isim. Kenapa dia isim? Karena jatuh setelah huruf jar. Kaidah yang ketiga atau tanda yang ketiga dari isim adalah didahului oleh huruf jar. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar maka dia adalah isim. Al-Furqani dia juga isim. Kenapa? Dengan tanda yang pertama yaitu adanya alif lam. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan kita, pembahasan selanjutnya. Kita fokus pada al-qiraatu, yaitu membaca. Bagaimana seseorang bisa membaca teks-teks atau naskah-naskah yang berbahasa Arab tanpa harokat. Di sini setidaknya ada beberapa ilmu. Yang pertama qawaidus sorfi, yang kedua qawaidul an-nahwi, yang ketiga ilmu tasrifi. Qawaidus sorof itu tentang perubahan kata berdasarkan kaidahnya dari satu kata ke kata yang lain. Contoh Muhammadun, Muhammadani, dan Muhammaduna. Perubahan tersebut berdasarkan kaidah. Begitu juga dengan kaidah nahwu. Kaidah nahwu ini adalah perubahan pada harokat akhir. Fokus pada pembahasan harokat akhirnya. Kapan kata Muhammad dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadan, kapan dibaca Muhammadin. Ternyata semuanya itu berkaitan dengan kaidah nahwu. Nah, yang terakhir adalah ilmu tasrif. Bagaimana suatu perubahan kata melalui wazan-wazan tertentu. Misal zahaba yazhabu zihaban. Izhab la tazhab mazhabun mizhabun. Atau kataba yaktubu katsban katibun maktubun uktub la taktub, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa buku yang direkomendasikan untuk mempelajari nahwu. Bagaimana biar kita semakin tajam kemampuannya dalam membaca buku. Dan ini adalah kunci kita untuk memahami setiap konteks pembicaraan, setiap nas literatur bahasa Arab. Di antaranya adalah ada kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah di Syekhina Aunur Rafiq bin Ghufran Hamdani. Mukhtarat oleh Ustadz Aunur Rafiq, ditulis dengan berbahasa Indonesia, ada juga sekarang cetakan terbaru dengan berbahasa Arab. Kemudian kitab Al-Ajurumiyah, kemudian kitab Mutammimatu Al-Ajurumiyah, kemudian Qatrun Nada wa Ballun Lis-Sada, kemudian Alfiyatu Ibnu Malik. Alhamdulillah semua muqarrar ini telah dipelajari atau menjadi muqarrar, menjadi kurikulum di ma'had kita, yaitu Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Taib. Pembahasan selanjutnya, Qawaidu as-sorfi. Kita mulai di kaidah as-sorf. Kita katakan tadi bahwasanya untuk bisa membaca kitab kita membutuhkan 3 ilmu, Qawaidu sorfi, Qawaidu nahwi, dan ilmu tasrif. Nah, sekarang kita masuk kepada Qawaidu as-sorfi, perubahan kata berdasarkan kaidahnya. Yang kita bahas di sini adalah isim dan fiil. Ingat bahwasanya kalimat itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Namun di kaidah sorof yang kita bahas hanya isim dan fiil. Hanya isim dan fiil. Selanjutnya, al-ismu min haisu qawaid as-sorfi. Isim ditinjau dari kaidah sorofnya. Ada beberapa bab yang harus kita pelajari dalam kaidah as-sorof. Yang pertama ada al-ismu bin nazar ila bunyatihi. Isim jika ditinjau dari bangunan akhirnya. Kemudian yang kedua, isim yang ditinjau dari nau'ihi, jenisnya. Yang ketiga, ada dihi, bilangannya. Yang keempat, ta'yinihi, kejelasannya. Yang kelima, taghyirihi, perubahannya. Yang keenam, tarkibihi, penyusunannya. Yang ketujuh, tasghirihi, pengecilannya. Serta yang kedelapan, bab yang terakhir, nisbatihi, penisbahannya. Baik. Masing-masing itu akan kita bahas satu per
Satu, silakan dihafalkan terlebih dahulu bahwasanya isim di kaidah shorof itu ada 8 bab. Sedangkan di fiil nanti akan ada 7 bab. Silakan diingat-ingat bunyatuhu, nau'uhu, adaduhu, ta'yinuhu, taghyiruhu, tarkibuhu, taskhiruhu, dan nisbatuhu. Sekarang coba kita masuk pada bab pertama. Bab pertama yaitu al-ismu bin nazar ila bunyatihi. Isim jika seandainya ditinjau dari bangunan akhirnya. Maksudnya apa? Isim kalau dilihat dari kaidah huruf akhirnya seperti apa aja bentuknya itu. Nah, kita lihat. Yang pertama di sini ada isim maksurun. Isim maksur. Maksur ini sebuah istilah. Untuk isim yang seperti apa? Jawabannya adalah isim yang akhir hurufnya, perhatikan kaidahnya, alif. Alif yang lurus ataupun yang bengkok. Sebelumnya berharokatkan fathah. Ingat, akhirnya adalah alif yang lurus ataupun yang bengkok, sedangkan sebelumnya berharokat fathah. Contoh di sini ad-dunya. Ad-dunya dia adalah isim maksur. Kenapa? Akhirnya adalah huruf alif dan sebelumnya berharokat fathah. Begitu juga dengan al-mustashfa, al-mustafa, kedua-duanya diakhiri dengan huruf alif dan sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yang kedua adalah isim manqus. Isim manqus. Nah, seperti apa itu isim manqus? Isim manqus adalah yang diakhiri dengan ya, sebelumnya kasrah. Yang diakhiri dengan ya, sebelumnya kasrah. Contohnya ad-da'i. Ad-da'i, kalimat ad-da'i diakhiri dengan ya dan sebelum ya berharokatkan kasrah. Oleh karena itu kalimat ad-da'i kita katakan dia adalah isim manqus. Begitu juga al-qadi, begitu juga al-hadi. Nah, perhatikan di sini ada sebuah catatan penting yang harus kita pahami bersama. Alif lam pada kalimat ad-da'i, al-qadi, al-hadi intinya isim manqus. Jika alif lamnya dibuang sama dengan ya dibuang. Maksudnya ya-nya juga harus dibuang. Sedangkan harokat sebelum ya harus dikasrotain, Contoh di sini ad-da'i. Kalimat ad-da'i jika seandainya alif lamnya kita buang, maka ya-nya juga kita buang menjadi da'i. Dan huruf yang sebelum ya tadi kita kasrotain menjadi da'i. Begitu juga dengan al-qadi, tatkala alif lamnya dibuang maka ya-nya dibuang dan huruf sebelum ya tadi dikasrotain menjadi kasrotain, qadin. Begitu juga kalimat al-hadi menjadi hadin. Yang ketiga adalah isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah. Dengan hamzah sebelumnya adalah alif. Yang penting dia diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya alif. Contohnya hamra'u, samaun, ibtidaun. Semuanya itu adalah isim-isim mamdud karena diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya adalah alif. Yang keempat, yang terakhir, isim ditinjau dari bunyatihi yaitu sahih. Apa itu isim sahih? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Contoh qalamun, kitabun, madrasatun. Jika seandainya bangunan terakhirnya atau huruf terakhir dari suatu isim tidak diakhiri dengan alif, tidak diakhiri dengan ya yang sebelumnya kasrah, tidak juga dengan hamzah yang sebelumnya alif, maka dia dikatakan sebagai isim sahih. Contohnya jelas di sini qalamun, kitabun, madrasatun. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan video singkat kali ini bisa bermanfaat. Silahkan diingat-ingat dan dihafalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.